malam minggu tuh biasanya mau nggak mau kayak agak saya paksa nih nonton film ini nih gitu kan. Terus nonton, nah biasanya itu kita kasih waktu 15 menit, nggak suka tinggal gitu. Lalu kalau tadi nyambung dengan soal kejutan yang Pak Irwan cerita gitu ya, soal sebenarnya kalau buat Pak Irwan dan Ilya sendiri itu sumber gimana sih cari referensi gitu ya, apa yang ditonton selanjutnya itu dari mana ya gitu. Lalu kemudian juga memilih yang layak ditonton itu juga bagaimana kalau dari pencarian gitu. Kalau saya sih mungkin sekarang itu udah agak ini kali ya, udah agak nonton itu sebenarnya kan mewah ya. Kalau nonton itu pun biasanya kadang-kadang malam-malam aja di laptop, terus habis semua kerjaan selesai gitu. Nah itu aja kadang-kadang menemukan waktu itu udah agak susah gitu. Jadi kalau bisa, kadang-kadang kayak disempet-sempetin lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau memang lagi ada film yang pengen kita tonton, ya kita tonton aja. Umpamanya saya itu kan, ya itu tadi ya, waktu kecil itu istilahnya udah matang sebelum waktunya kali ya. Jadi karena saya biasa nonton film-film yang susah-susah tuh. Jadi bahkan pernah satu cerita ya, waktu saya SD lah gitu ya, SD itu diajak ayah saya nonton film. Kan kalau dulu kan masuk aja, udah dibeli karcis gitu kan masuk. Terus di depan pintu tuh sering dicegat gitu loh, Pak ini filmnya 17 tahun ke atas gitu. Nah bapak saya tuh, ayah saya suka bilang ini anak saya gitu, tanggung jawab saya. Nah kadang dikasih masuk, kadang ya enggak, kita pulang lagi gitu, sambil ngomel-ngomel ayah saya gitu kan, itu film gak ada apa-apanya kok, cuma memang dikategorikan 17 tahun ke atas, tapi umpamanya film pembajakan gitu ya. Jadi saya masih ingat tuh beberapa film yang saya dulu nggak bisa masuk gitu. Ada filmnya Charles Bronson satu, ada film pembajakan yang saya kemudian baru sekarang akhirnya bisa ketemu filmnya di kadang-kadang gitu ya saya kan suka nyari di YIFY itu. Boleh nyebut nggak yang iklanin nggak ya? Tapi di sana tuh saya bisa ketemu filmnya Alain Delon, film-film Alain Delon yang itu sebenarnya film kacang gitu, kacang dalam kategorinya ya. Jadi dia populer, tabrak-tabrakan aja gitu, film-film Italia itu kan begitu. Nah, tapi itu kegembiraan saya sendiri gitu nonton film-film seperti itu, dan itu agak sulit saya tularkan ke anak-anak karena dia nggak ngerti film itu apa gitu. Jadi adalah aktor-aktor yang saya sebutkan sini juga nggak terlalu banyak orang ngerti. Tapi dulu karena saya biasanya kalau baca koran, dulu itu lucunya juga, koran tuh kan film itu di halaman belakang tuh. Nah saya memang selalu dari kecil tuh, bahkan dari TK pun, koran itu saya udah menikmati gambar-gambar poster film yang kecil-kecil. Hari ini main apa di bioskop apa gitu ya, itu bisa saya liatin gitu kan, dan saya bayangkan nih isinya apa filmnya gitu. Nah jadi mungkin ya itu saya bilang cerita ke anak-anak gitu. Anak saya kan bertiga ya. Kegembiraan waktu kecil itu jangan kamu lupakan gitu, karena itu sumber kreativitas gitu kan. Jadi saya sih masih kalau tiba-tiba sekarang ngelihat gambar film itu gitu ya, poster film itu tuh saya ingat banget tuh. Ini saya dulu ngelihatnya waktu lagi ngapain ya gitu, umur berapa, bahkan kadang-kadang keinget gitu ya. Dan kadang ada keinginan nonton film itu nggak sampai gitu, karena ya itu tadi kan namanya, kadang-kadang orang tua kita kan juga mungkin dia mikir, wah ini sih nggak bisa nih ngajak dia nih gitu. Karena ada konten-konten yang nanti susah neranginnya kan gitu. Gitu sih. Dan ya. Jadi tadi kalau dulu dari koran, lalu sumbernya apa, kalau mau nyari film baru yang belum ditonton gitu ya Pak, dari koran, lalu dari aktor-aktor yang memang mungkin sudah disukai, ini pasti filmnya bagus, dan dari situ nyari film-filmnya. Kalau
ada lagi nggak Pak Irwan? Mungkin yang sekarang gitu caranya Pak Irwan untuk catch up atau untuk mencari film-film layak tonton yang baru muncul gitu, itu dari mana Pak kalau kondisi sekarang gitu? Ya jelas lah, kalau sekarang kan media kan banyak ya, jadinya kalau film yang baru keluar terus seperti apa tuh mudah lah gitu kan. Justru malah yang menarik mencari itu tadi Mbak, mencari mutiara dalam lumpur itu gitu ya. Jadi kadang kayak saya beberapa kali juga sekarang ini ketemu film tentang genosid, film tentang Holocaust gitu, film tentang kamp konsentrasi ya, betapa itu buat saya juga hal yang menarik saat ini gitu, makin menarik karena dia kan mengungkap fakta-fakta, terus kita jadi tahu ternyata sebegitunya ya gitu orang. Jadi ada kayak kemarin tuh dapat film, saya lupa judulnya apa, film tahun 80-an apa 90-an gitu ya, cerita jadi film nggak populer gitu, tapi dia bercerita waktu bagaimana proyek Holocaust itu, proyek penghapusan orang Yahudi itu di-create gitu, direncanakan gitu kan. Jadi film itu cuma sederhana aja menceritakan karakter-karakter, ada si Adolf Eichmann kalau nggak salah orang. Nah terus dia cuma cerita satu, cuma buat saya itu luar biasa karena begitu tuh ternyata gitu faktanya, orang sedemikian enteng gitu loh membicarakan hal yang berkaitan sama nanti musnahnya, ya bukan musnahnya, cuma sekian juta orang meninggal tuh direncanakan cuma begitu aja. Nah itu hal-hal yang kayak begitu, film-film yang seperti itu gitu kadang-kadang ketemunya nggak sengaja Mbak. Di googling gitu Pak, maksudnya nggak sengajanya gimana Pak? Penasaran aja kalau yang mau nyari-nyari film-film aneh itu nemunya di mana? Nggak sengajanya itu kadang-kadang gini, manakala kita lagi baca satu artikel tentang satu film gitu ya, tersebut sama dia gitu, ini kayak ini gitu. Kalau umpamanya kalau dulu kan saya suka baca, yang saya selalu baca kan Roger Ebert namanya. Nah si Ebert itu biasanya bercerita tuh, kalau umpamanya dia cerita film Jepang, dia akan membandingkan, oh nih ini kayak ini gitu. Nah itu manakala itu kita coba cari, oh ini gini gitu kan. Sekarang juga gampang banget ya. Terus kita cari trailernya sedikit di YouTube, oh ini toh gitu. Nah udah habis itu kita search lah. Ya itu tadi di situs-situs haram itu kan, karena film bajakan kan statusnya. Iya. Oh jadi menggali lagi dari sumber-sumber yang disebutkan di review gitu ya. Jadi betul. Iya. Terus dicari gitu ya. Ya itu jadi kayak nggak ada habisnya ya Pak ya, pasti banyak. Iya betul. Dan reviewer aneh-aneh itu banyak kok di internet. Jadi artinya kayak umpamanya yang khusus gitu, dia ngebahas, saya tuh senang gitu kadang-kadang baca, dia ngebahas film-film istilahnya poliziotesi kalau saya katakan. Jadi film-film grade B Itali yang tentang polisi, jadi yang banyak kebut-kebutannya. Jadi dia cerita tuh ya, karena dia memang orang Itali kan, bahasa Inggrisnya juga kadang-kadang agak bagus, tapi dia cerita tuh film ini kayak gini. Nah terus kita ingat lagi jadinya, dan itu yang kayak gitu biasanya membuka ini saya senangnya, karena membuka kayak saya kembali lagi ke masa saya kecil gitu. Waktu saya tuh terpukau kalau ngelihat poster film, kan zaman dulu kan poster film itu kan ada di bioskop tuh. Jadi di parkiran itu kan isinya poster-poster tuh. Nah saya itu seneng kadang-kadang ke parkiran bioskop cuma buat ngeliatin itu doang gitu. Jadi kayak gini gambar, terus kalau masuk ke lobbynya juga itu satu-satu terus saya liatin. Jadi ayah saya tahu bahwa saya itu suka begitu, dia biasanya ngajak itu datang lebih cepat gitu. Saya bisa minta lebih cepat karena saya pengen ngeliatin itu satu-satu di lobbynya. Film itu dan berkhayal sendiri gitu. Itu aja sih. Nanti apa ya. Yang menarik banget. Lalu kalau Ilya gimana? Ilya tahu tadi kayak ayah referensi untuk aku mau nonton yang ini gitu, kayaknya menarik, itu dari mana biasanya ketemunya selain yang dari ayah ya? Dari ayah pasti diajakin ya kalau nemu. Kalau sekarang kan iya lah ya, masih sekarang gampang banget, kayak kita bisa akses media apa aja kan. Kalau aku biasanya tuh kayak
dari TikTok lah ya, kan sekarang remaja tuh lagi main TikTok semua kan. Dan aku sendiri main TikTok itu emang bener-bener cuman buat nyari referensi film. Biasanya kan kayak di situ dikasih klip cepet gitu, kayak mungkin malah klimaksnya dari film itu kan. Nah terus kok udah, ini udah interesting aja sama film ini, biasanya aku langsung cari. Atau enggak kayak aku suka film ini nih, misalnya kayak tadi nih aku suka film Grease gitu, terus aku bakal tinggal typing aja di Google kalau kayak film-film kayak Grease atau film yang genrenya kayak Grease, atau sama aja kayak Ayah aktornya yang main lagi di film mana. Sebenarnya segampang itu aja sih. Ya, sama ya ternyata ya Pak, cara mencarinya juga juga ditularkan. Sudah punya bekal sendiri. Kalau soal kalau di kurasinya sendiri gimana, Ilya? Maksudnya memilih mana yang aku mau nonton, memilih mana yang mau ditonton duluan atau yang kayaknya ini nggak menarik, kayaknya ini lebih menarik gitu. Kalau kan referensi kan banyak sekali ya, apalagi sekarang gitu. Kalau buat Ilya untuk menentukan mengkurasinya lah istilahnya tuh, memilihnya sendiri itu gimana tuh caranya? Sebenarnya paling pertama lihat dari trailer, tapi sekarang aku udah nggak percaya lagi sama trailer. Soalnya ada beberapa film yang emang trailernya tuh kayaknya keren banget gitu, kayak wow banget gitu. Tapi setelah aku lihat filmnya, apalagi biasanya kalau film series kan ya yang berseason-season itu, pokoknya kalau udah sekali ngeliat season 1 episode 1-nya itu jelek, maksudnya nggak menarik, biasanya aku langsung aku nggak nonton lagi, biasanya kayak gitu. Atau enggak, kayaknya tetap bergantung sama mood deh. Kalau aku emang lagi moodnya mau tentang filosofi, tentang kehidupan gitu ya, ya aku bakal nonton. Tapi kalau moodnya mau yang ringan-ringan aja, mau yang light-light aja, ya udah aku paling nontonnya sekitar komedi atau mungkin kartun atau romance. Kayaknya aku mau milah filmnya kayak gitu deh. Menarik ya Pak Irwan ya, kalau anak sekarang karena sumbernya luar biasa banyaknya, tergantung mood aja, jadi apa aja bisa ditonton moodnya. Dan juga sekarang saya yang banyak belajar juga, kayak umpamanya anak saya kan ada 3 tuh, kesukaannya juga beda-beda gitu ya. Cuma memang Ilya kebetulan karena dia juga bersekolah di tempat yang tepat gitu ya, sehingga dia lebih punya banyak referensi. Jadi kembarannya Ilva itu seleranya agak lain lagi. Nah adiknya yang laki-laki itu juga lain lagi. Nah kayak saya juga suka dapat cerita rekomendasi dari mereka malah gitu. Ya tonton ini ya, coba ya gitu. Oh iya, terus diceritain sedikit lah ini gini. Tapi kalau filmnya seri umpamanya saya bilang waduh berat kalau seri. Bukan apa-apa, karena saya tipe orang yang nggak bisa berhenti kalau udah nyandu gitu. Jadi nanti rusak semua tuh jadwal saya, karena saya mesti habis itu film. Jadi kalau yang seri saya bilang nyerah, saya nggak berani. Penasarannya tuntas ya. Iya. Karena film duluan kalau saya gitu. Jadi dulu waktu kuliah kita juga gitu, kadang besok mau ujian gitu, waktu zaman kuliah itu gitu kan. Karena juga hidup sendiri gitu. Itu besok mau ujian saya nggak peduli kadang-kadang buat pemasukan, tapi ini film saya mesti nonton, saya tonton aja udah. Jadi itu apa? Nonton duluan, rugi banget hidup lu kalau lu sampai ketinggalan nonton film gitu waktu itu gitu. Prinsip hidup kita. Berarti Ayah nggak mungkin nonton drakor ya Ilya ya? Hancur ya. Oke. Nah lalu ini kalau bicara soal selera gitu ya, penilaian selera filmnya Ayah dan anak sebaliknya gitu. Kalau menurut Ilya selera filmnya Ayah itu gimana sih? Gitu. Menambandingin dengan ayah-ayah yang lain. Apa ya? Ayah sendiri pun selera filmnya itu udah jadi bukan teladan lah ya. Kayak sama selera film Ayah itu biasanya sama kayak aku. Jadi kalau Ayah suka yang macam klasik, musical gitu atau komedi, biasanya aku juga suka. Iya sih itu. Terus apa yang kita gak suka ya? Kita gak suka. Biasanya kalau Ayah tuh kalau dia film-film yang serius, kayak filosofi, kayak tadi kayak yang Narayama itu ya, itu kayaknya serius banget, itu udah masuk ke filosofi kan ya. Terus apalagi itu Jepang. Karena jujur aku tuh sebenarnya kalau film hitam putih atau film zaman dulu tuh harus lagi mikir-mikir dulu. Itu pun beberapa doang yang aku suka gitu. Contohnya kayak Clue itu karena dia pun komedi ya, sama
crime thriller gitu kan, walaupun dia hitam putih kan, hitam putih nggak sih? Enggak ya. Ya pokoknya kalau udah filosofi, kalau udah yang serius, kalau yang yang pokoknya genrenya bertentangan sama aku, biasanya aku agak-agak mikir-mikir dulu. Walaupun mungkin nanti akhirnya tetap nonton, tapi ya gitu, tergantung. Kalau menurut ini, kalau menilai gitu ya, menilai itu artinya berarti kan bagus gak sih selera ayah gitu, selera filmnya ayah keren gak sih, bisa dibanggakan gak sih, dipamerkan gak sih misalnya gitu, ke teman-temannya. Bisa, iya, apa namanya, aku bahkan mungkin ya mungkin dari skala 1 sampai 10 gitu, mungkin 8 kali, 8,5 itu film-film aku kan berasal dari film ayah kan, dan itu bener-bener ya jelas lah bisa dibanggakan, soalnya yang penting film itu kalau udah aku bisa enjoy, terus aku bisa dapat pelajaran dari situ dan reflektif juga, dan aku bahkan mungkin bisa nyebarin film itu karena mungkin saking bagusnya gitu ya ke teman-teman atau bahkan ke saudara gitu, itu udah dapat poin. Jadi menurut aku film ayat belajar untuk film-film yang filosofi ya, karena mungkin semakin kita dewasa mungkin kita semakin perlu film itu. Kalau Bapak menilai selera tontonan putrinya gimana? Biasanya gini, kalau ada film yang saya suka gitu, terus pengen ditonton bareng-bareng, kita punya waktu film ayah gitu. Jadi malam minggu tuh biasanya mau nggak mau kayak agak saya paksa nih nonton film ini nih gitu kan. Terus nonton, nah biasanya itu kita kasih waktu 15 menit, nggak suka tinggal gitu. Iya, nah ya memang begitu. Kadang saya kan salah ngasih gitu umpamanya, ya emang salah lah, film itu mungkin terlalu maskulin buat Ilva Ilya gitu ya. Ilva itu kakaknya, kembarannya kembarannya Ilya. Nah ya udah, berarti saya udah siap-siap tuh anak-anak akan meninggal dalam waktu paling lama setengah jam. Nah, kalau soal selera film mereka sih, selera film selera film karena memang ya memang saya ayahnya gitu ya saya juga nggak, udah sama aja gitu sebenarnya, udah nyambung aja gitu Pak. Karena kita memang menikmati film itu biasanya bersama gitu. Alhamdulillah dari mereka kecil nonton bareng itu ya, sampai sekarang juga masih suka nonton bareng gitu. Ya, karena ini ya bareng-bareng terus jadi seleranya mirip-mirip. Tapi kalau misalnya didiskusikan gitu, pasti juga saya bayangkan pasti sering didiskusikan gitu ya, mendiskusikan sebuah film gitu. Dari diskusi itu mungkin Ilya bisa cerita bagian mana sih yang menyenangkan kalau diskusi film dengan ayah, dan mungkin yang kurang menyenangkan gitu kalau diskusi film dengan ayah. Kayaknya setiap diskusi sama ayah itu pasti selalu menyenangkan ya. Pertama, aku sendiri pun personally itu orangnya suka ngomong kan, apalagi straightforward. Kalau nggak suka ini ya nggak suka, kalau suka ini ya aku bakal ngasih tahu gitu. Dan diskusi sama ayah itu bener-bener seru banget. Soalnya pertama, apa sih, nyambung aja gitu. Apa yang biasanya aku setuju, ayah tuh bakal setuju juga, dan ide-ide dan isu-isu yang emang lagi up to date banget di generasi ini tuh biasanya ayah pun juga tahu. Jadi aku kan lagi into banget isu-isu kayak ya gender gitu-gitu kan ya. Terus ya semacam itulah, dan biasanya ayah itu kalau misalnya ada film yang juga bersangkutan dengan isu itu, biasanya ayah itu juga agree sama apapun yang aku bicarakan gitu ya. Apa yang kita bicarakan, biasanya jarang-jarang banget ada yang disagree-nya gitu, biasanya jarang. Dan iya, pokoknya kalau ngomong sama ayah tuh paling nyambung. Bahkan mungkin bisa aku bilang kalau bahkan dibanding dari saudara atau bahkan mama ya, biasanya ayah sama kakak itu biasanya paling nyambung. Soalnya kita tuh biasanya kalau diskusi itu kita nggak main pinter-pinteran gitu loh, nggak main siapa yang benar siapa yang salah gitu, biasanya enggak. Iya, kayak kita cuma cari ini kenapa sih, maksudnya yang salah itu yang mana, yang salah itu, yang benar itu yang mana, terus jalan tengahnya itu kayak gimana gitu. Kita coba dong, ayo kita kompromi gitu. Dan itu yang paling seru aja sih kalau ngomong sama ayah. Jadi ya. Jadi belum pernah ada
kejadian mungkin memperdebatkan sebuah film yang kemudian kok seleranya bukan ya mungkin filmnya kok old school banget sih, nggak gue banget gitu nggak? Ya kayaknya enggak. Berdebat sebuah film tuh bagus apa enggak gitu. Kalau Pak Irwan gimana Pak Irwan? Ya soalnya nggak bisa dipaksa sih film itu, kan selera ya, jadi dan nggak bisa dibohongin gitu. Kalau memang nggak suka ya nggak suka gitu. Dan memang kayak umpamanya film yang ringan gitu, waktu itu Father of the Bride, saya tuh iseng-iseng aja tuh Father of the Bride itu kan yang filmnya Steve Martin itu, iseng-iseng aja ngenalin, dan ternyata anak-anak senang semua gitu, dan bahkan mereka nonton sendiri diulang lagi gitu kan. Jadi banyak hal yang juga nggak terpikir bahwa itu anak-anak bisa senang. Jadi makanya saya coba aja, karena yang kalau mereka sampai jadinya sebel ya udah nggak apa-apa, nggak usah nonton lagi, itu nggak usah diterusin. Makanya kan 15 menit aja, 15 menit itu biasanya waktu udah cukup untuk orang mau terus apa nggak nonton gitu aja. Tapi ada nggak Pak Irwan film yang memang disarankan untuk tidak ditonton gitu? Maksudnya memang jangan lihat film yang begini-begini gitu tuh, ada kebijakan kayak gitu nggak? Makin kesini sih makin enggak ya, karena kayak gitulah umpamanya anak-anak kan nggak bisa diberhentikan ya. Nonton film seperti Joker umpamanya gitu. Joker itu dulu anak saya yang laki-laki tuh nonton, dia minta masih kelas 1 ya? Iya. Kelas 1 SMP dia pengen nonton di bioskop sama teman-temannya. Karena Joker itu kan udah tahu resensinya. Saya juga waktu itu nontonnya juga masih malas gitu. Tapi dia memaksa itu gitu, buat dia perlu nonton itu di bioskop. Nah, lama tuh saya mikirnya tuh. Tapi terus abis itu ya udah saya ambil risiko, ya udah saya kasih aja dia. Dan saya baru kemudian nonton Joker, waduh ternyata kayak begini. Tapi kalau sekarang sama anak-anak udah susah kita membatasi. Jadi mungkin ada usia batasan 15 tahun ke atas tuh udah nggak bisa lagi kita batasi kalau malah dia sekarang ya itu Peaky Blinders banget gitu ya. Tapi ya saya juga terpaksa, dan saya nggak bisa dampingi kan kalau itu, karena itu kan film seri tuh. Seri ya. Nah terus cuma gimana caranya menahan dia untuk nggak nonton itu di masa ini gitu ya. Ya paling saya bisa minta tolong ke kakaknya kalau umpamanya cerita atau gimana gitu ya. Tapi ya memang rating itu susah ya. Ya satu lagi itu penting tuh Mbak Nia sebetulnya. Rating itu penting. Kayak dulu saya sih selalu buka Common Sense Media namanya. Common Sense Media itu yang memberi rating, nggak sekedar bilang dia dewasa, tapi dia ngasih kontennya gitu. Seksnya gimana, violence-nya gimana, terus habis itu konsumerismenya gimana. Nah, anak-anak kemudian saya latih untuk buka sendiri tuh common sense-nya gitu. Jadi mereka sendiri nanti yang akan memberi jawaban ke saya, dia mau nonton ini tapi ini tuh kayak gini ya. Terus saya bilang ya udah, kalau memang pengen ditonton banget ya udah. Kalau anak perempuan lebih mudah ya, Ilya sama kembarannya Ilva itu lebih mudah. Tapi kalau anak laki itu agak susah. Karena saya juga ngalami waktu saya seusia dia gitu, di usia puber kan memang pengen mengeksplor segala macam ya gitu. Jadi saya pikir waktu umur 15 tahun saya pun juga udah nggak punya kaidah tuh menonton batasannya yang mana gitu, yang sedewasa apa tuh udah nggak bisa dikendalikan. Jadi memang mesti, nah artinya masa sampai umur 15 itulah kira-kira itu masa saya membentuk dia. Setelah itu saya pikir udah terserah dia mau nonton Peaky Blinders yang kayak gimana, yang adegan ranjangnya udah kayak gimana, udah nggak bisa lagi kalau sekarang. Ya kan gitu, nggak mungkin kan saya sensor dia gitu ya. Kalau Ilya berarti emang sudah paham tadi yang menjadi concern dari ayah, kalau misalnya tadi yang soal Joker atau Peaky Blinders itu. Iya udah paham. Ayah emang dari awal udah ngasih website itu kan, Common Sense Media itu, dan kita sendiri bisa nyari sendiri kan.
Terus tapi tuh yang nyebelinnya itu adalah biasanya film-film yang aku tonton itu yang dewasanya itu yang mungkin yang sensornya itu biasanya film-film yang kayak gitu malah film-film yang paling seru. Iya kayak iya contohnya ya kayak aku kan baru-baru ini juga lagi nonton series kan namanya Spanish Princess gitu, itu tentang history gitu. Historinya Henry VIII kan. Dan itu emang bagus malah. Tapi nyebelinnya adalah ya tadi dewasa itu kan. Makanya aku sendiri pun setiap kayak gak usah jauh-jauh ya kayak Parasite kan itu sebenarnya aku bahkan mau ngajak nonton bareng-bareng gitu kan kita supportnya, tapi kan bakal awkward banget kan karena itunya itu. Makanya aku agak nyebelinnya itu biasanya film-film jatuhnya yang paling kita agak aduh nonton gak ya kalau bareng-bareng, padahal mungkin serunya tuh nontonnya bareng-bareng gitu. Jadi kalau ada yang nggak asik, nggak nyaman gitu, terus mending nontonnya sendiri gitu ya daripada nonton bareng ayah. Ya. Bener sih kan, anak saya juga terus kalau nonton sendiri aja ibu. ya betul. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Irwan dan Ilya. Kalau tadi kan sudah melakukan banyak hal bersama dengan film gitu ya, nonton bareng, kemudian mendiskusikannya, mendapatkan contoh-contoh teladan yang sehari-hari bisa disampaikan ke anaknya gitu ya. Apa ada lagi nggak yang mungkin ingin dilakukan gitu ya bersama gitu ya dengan film itu maksudnya Pak Irwan dengan putra putrinya tapi belum kesampaian gitu, Pak. Ada nggak Pak yang ingin dilakukan terkait dengan film bersama-sama dengan putra putrinya gitu? Rencana jangka pendek kita mau nonton itu James Bond yang baru di bioskop. Jadi anak-anak ini nggak pernah punya ikatan sama James Bond. Mereka itu ya karena saya sendiri juga lebih suka James Bond yang lama mungkin ya. Saya lebih suka nonton Sean Connery gitu kan. Buat mereka kan wah apa yang mau ditonton gitu film James Bond tahun 60-an gitu kan gitu. Tapi kalau James Bond yang Daniel Craig ini buat mereka tuh terlalu keras gitu. Buat anak-anak perempuan ya. Nah, nggak tahu anak yang laki saya ini kan belum pernah. Tapi saya pikir ya sekarang kayaknya usianya udah boleh lah nonton itu. Jadi nonton James Bond di bioskop kayaknya mudah-mudahan bisa tercapai bulan Oktober ini kalau nggak ada hambatan. Ya.